Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Perkenankanlah pada khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mauidhah, pelajaran kepada para sahabat. Para sahabat menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kami mau'idhah, yang mau'idhah itu menggetarkan hati dan membuat setiap mata menitikkan air mata, menangis. Maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun mu'addiin. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah mau'idhah yang terakhir, mau'idhah perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka perhatikanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah. Takwa adalah perintah Allah yang diberikan kepada setiap umat sepanjang zaman, dari umat yang pertama hingga umat yang terakhir, yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan yang kedua, wasam'i wat tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Dan hendaknya kalian mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian sekalipun kalian diperintah oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Perhatikan betapa indah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang sahaya, budak, hamba. Padahal dalam syariat Islam, seorang budak tidak bisa menjadi pemimpin. Karena seorang budak tidak memiliki bahkan dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin seorang budak bisa menjadi pemimpin? Seorang budak tidak bisa menjadi pemimpin. Lantas apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa akan datang masa di mana umat muslim akan dipimpin oleh pemimpin yang tak layak untuk menjadi pemimpin, seperti seorang budak. Pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak ideal, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi realita zaman mengatakan bahwa pemimpin itu tetap akan menjadi pemimpin. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kalian dipimpin oleh orang yang tidak layak, dipimpin oleh orang yang buruk,
dipimpin oleh orang yang zalim. Wasiat Nabi adalah wasam'i wat ta'ah. Dengarkan dan taati selagi ia tidak yang senada dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taatlah kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Allah katakan atiullah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, Allah firmankan wa atiur rasul. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri, tapi Allah hanya menyebut wa ulil amri minkum. Artinya adalah taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatilah ulil amri kalian selagi ulil amri kalian tidak memerintahkan kalian untuk memaksiati Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu Nabi SAW mewasiatkan yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sungguh siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka ia akan mendapati banyak sekali pertentangan, banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perselisihan di kalangan umat muslim. Maka ketika kalian menjumpai hari itu, wasiat Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan juga peganglah teguh sunnah khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, al-Mahdiyyin, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu, pegang teguh seperti kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Kita tahu bahwa gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Ketika seseorang memegang teguh sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, Nabi menggambarkan seperti kalian menggigit dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang teguh, jangan sampai lepas. Lalu wasiat Nabi SAW yang berikutnya adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Dan waspadailah kalian terhadap hal-hal yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena setiap bid'ah dalam urusan agama ini itu adalah kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang membuat-buat hal yang baru dalam urusan agama kami, hal yang bukan termasuk bagian dari agama itu, maka hal yang baru itu tertolak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Inilah 4 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hendaknya kita mendengar dan taat kepada pemimpin selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang ketiga adalah memegang teguh sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat adalah mewaspadai setiap hal yang baru
Karena hal yang baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu adalah bid'ah yang sesat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.